Selamat pagi atau siang, Bapak, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rio Munanda Putra dari Prodi S1 PJ Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil kajian literatur saya dalam makalah yang berjudul Analisis Dampak Teknologi Blockchain Terhadap Praktik Akuntansi dan Auditing. Presentasi ini merupakan ujian akhir semester dari mata kuliah Special Topic in Accounting dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman. Seperti yang telah kita ketahui bersama, praktik akuntansi dan auditing konvensional saat ini menghadapi berbagai macam tantangan. Prosesnya seringkali padat karya, rentan terhadap kesalahan manusia, dan memiliki risiko manipulasi data ataupun fraud. Ketergantungan pada sistem terpusat juga membuatnya kurang efisien dan lambat. Sebagai jawaban atas tantangan ini, muncul sebuah teknologi disruptif bernama blockchain. Blockchain menawarkan sebuah paradigma baru melalui sistem buku besar digital yang terdesentralisasi, aman, dan transparan. Karena potensinya yang begitu besar, firma-firma audit terbesar di dunia seperti PwC atau PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst Young, dan KPMG kini secara aktif meneliti dan mengadopsi teknologi ini. Hal ini menunjukkan bahwa blockchain bukan lagi sekedar konsep, melainkan inovasi nyata yang akan membentuk masa depan profesi akuntan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian dalam makalah ini dan ataupun presentasi ini akan berfokus untuk menjawab 3 pertanyaan utama, yaitu yang pertama, bagaimana konsep dasar, karakteristik, dan cara kerja teknologi blockchain. Yang kedua, apa saja peluang dan manfaat penerapan blockchain dalam akuntansi dan auditing. Dan yang terakhir, apa saja tantangan dan risiko utama dalam adopsi teknologi blockchain. Tujuan dari makalah ataupun presentasi ini adalah untuk menjawab ketiga pertanyaan tersebut secara mendalam berdasarkan kajian literatur yang relevan dan terkini, yaitu mendeskripsikan konsep dasar dan karakteristik blockchain, menganalisis peluang dan manfaat penerapannya, serta mengidentifikasi tantangan dan risiko yang melekat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, yang secara teoritis, makalah ini diharapkan dapat berkontribusi pada literatur akuntansi mengenai dampak teknologi disruptif dan dapat menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan secara praktis, makalah ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan strategis, bahkan menjadi bahan pertimbangan bagi regulator dalam menyusun standar baru, serta menjadi materi pembelajaran yang relevan bagi kita semua sebagai calon akuntan dan auditor. Sebelum masuk ke dalam pembahasan, mari kita pahami sedikit beberapa konsep kunci. Blockchain pada dasarnya adalah sebuah buku besar terdistribusi atau DLT yang didasari oleh 4 karakteristik utama, yaitu desentralisasi, yang berarti tidak ada pihak tunggal yang mengendalikan sistem. Yang kedua, imutabilitas, yang artinya data yang sudah tercatat tidak dapat diubah ataupun dihapus. Yang ketiga, transparansi, di mana partisipan yang berwenang dapat melihat seluruh transaksi. Dan yang terakhir adalah keamanan kriptografis, yang melindungi integritas data. Dari teknologi ini, muncul aplikasi penting seperti smart contract, yaitu program yang bisa mengeksekusi transaksi secara otomatis. Konsep ini kemudian melahirkan kembali gagasan triple entry accounting, di mana entry ketiga dicatat di ledger bersama sebagai bukti yang tak terbantahkan, dan juga memungkinkan adanya continuous auditing atau audit yang berjalan secara real-time ataupun berkelanjutan. Untuk menyusun makalah ini, metode yang saya gunakan adalah studi kepustakaan atau literature review. Jenisnya adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari 8 jurnal akademik internasional terkemuka yang diterbitkan antara tahun 2022 hingga 2025 yang secara spesifik membahas tentang topik ini. Teknik analisisnya menggunakan analisis konten kualitatif, di mana saya mensintesis dan menginterpretasikan informasi dari semua jurnal tersebut untuk mengidentifikasi tema-tema utama seperti peluang dan tantangan hingga akhirnya menarik kesimpulan. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan utama, dimulai dari peluang dan manfaatnya. Kajian literatur menunjukkan bahwa blockchain menawarkan 4 manfaat transformatif. Yang pertama, ia meningkatkan transparansi dan integritas data, menciptakan apa yang disebut satu sumber keamanan. Kedua, dan menciptakan apa yang disebut satu sumber kebenaran. Yang kedua, ia mendorong efisiensi dan otomatisasi melalui akuntansi real time dan smart contract.
yang mengurangi pekerjaan secara manual. Yang ketiga, sifatnya yang immutable mengurangi risiko fraud secara signifikan karena memanipulasi data menjadi sangat sulit. Dan yang terakhir, yang paling penting bagi auditor, ia mengubah paradigma audit dari yang tadinya retrospektif menjadi audit berkelanjutan atau continuous auditing, di mana verifikasi data dilakukan secara instan. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan yang tidak sedikit. Dari sisi teknis, ada isu skalabilitas atau kemampuan memproses banyak transaksi, konsumsi energi yang besar, dan sulitnya integrasi dengan sistem akuntansi yang sudah ada. Dan dari sisi keamanan, ada risiko teoritis, seperti serangan 51%, yaitu kerentanan pada kode smart contract dan risiko kehilangan kunci privat yang bersifat sangat fatal. Yang terakhir, dari sisi organisasional dan regulasi. Tantangan terbesar adalah biaya implementasi yang tinggi, belum adanya standar akuntansi dan audit yang baku, serta yang paling krusial adalah kesenjangan keahlian atau skills gap di kalangan akuntan dan auditor saat ini. Sebagai kesimpulannya, blockchain jelas memiliki potensi besar untuk merevolusi akuntansi dengan menciptakan sistem yang lebih efisien dan terpercaya. Namun, adopsinya bukanlah tanpa hambatan. Tantangan teknis, keamanan, biaya, dan regulasi adalah rintangan nyata yang harus dapat diatasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan beberapa hal. Yang pertama, bagi para praktisi, mulailah melakukan upskilling di bidang teknologi. Kemudian bagi lembaga pendidikan, kurikulum akuntansi harus segera diperbaharui untuk memasukkan materi ini. Dan bagi regulator, perlu adanya pengembangan standar yang jelas terkait mekanisme adopsi blockchain. Dan bagi peneliti selanjutnya, diperlukan lebih banyak lagi studi kasus dan penelitian empiris untuk memvalidasi potensi blockchain di dunia nyata. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.